Hai teman-teman. Oke, selamat sore teman-teman semua. Baiklah, sebelum kelompok kami membahas lebih jauh mengenai puskesmas, kami kelompok membuat satu survei ke masyarakat mengenai puskesmas ini. Nah, jadi survei yang kami buat secara online dengan dibagikan ke masyarakat, khususnya kepada orang-orang muda, tetapi ada juga orang yang bekerja di puskesmas yang ikut berpartisipasi dalam survei kali ini. Oke, tetap stay tune ya teman-teman. Tidak. Tidak. Ya, menurut saya Tidak. ya, Tidak. tidak. Ya, Tidak. 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 Oke, jadi survei yang kami buat kepada 17 orang didapatkan bahwa kurang lebih hanya 7 orang yang mengetahui tentang puskesmas dan kurang lebih ada 10 orang yang tidak tahu tentang puskesmas. Padahal setiap orang yang mengikuti survei ini pernah mengunjungi bahkan di tempat mereka memiliki puskesmas. Nah, sekarang kita akan mendengarkan penjelasan dari 7 orang yang menjawab ya atau menjawab tahu tentang puskesmas ini. Kita lihat satu persatu ya teman-teman. Ya, menurut saya puskesmas itu adalah singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat, di mana puskesmas berfungsi sebagai tempat di mana pada saat masyarakat mengalami persoalan dalam masalah kesehatan, tempat pertama yang akan dikunjungi oleh masyarakat tersebut adalah puskesmas, di mana puskesmas itu juga bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam masyarakat tertentu di suatu wilayah tertentu. Ya, menurut saya kepanjangan dari puskesmas itu adalah Pusat Kesehatan Masyarakat. Terima kasih. Ya, menurut saya, puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat adalah tempat atau fasilitas yang dibuat oleh pemerintah untuk mengupayakan kesehatan masyarakat di tingkat pertama. Puskesmas itu suatu organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan. Menurut saya, puskesmas adalah pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dengan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Demikian menurut saya. Terima kasih. Apakah Anda mengerti tentang puskesmas? Ya, Menurut Anda, apa sih itu puskesmas? puskesmas itu adalah tempat di mana masyarakat akan mendapatkan pertolongan pertama untuk mengetahui kesehatannya. Untuk penyakit yang ringan-ringan dirawat di puskesmas karena peralatannya kurang lengkap. Tapi kalau masyarakat sudah mendapatkan sakit yang berat, itu berarti harus ke rumah sakit. Apakah Anda mengerti tentang puskesmas? Ya, saya mengerti tentang puskesmas. Jika Anda mengerti, menurut Anda apa sih puskesmas itu? Puskesmas adalah tempat di mana masyarakat bisa mengadukan tentang kesehatan mereka. Kalau mereka sakit, harus ke puskesmas agar supaya mendapatkan pelayanan dari dokter atau suster yang ada di puskesmas. Oke, benar apa yang sudah dibilang oleh teman-teman tadi dan oleh tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas tadi melalui survei masuk dalam pembahasan, yaitu definisi puskesmas. Nah, selebihnya teman-teman sudah mendengar pengertian puskesmas yang sudah disampaikan tadi. Bahkan menurut saya itu sudah sangat jelas yang mereka sampaikan. Tapi untuk menyinggung kembali kalau apa sih yang dimaksud dengan puskesmas. Jadi puskesmas merupakan singkatan dari Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut puskesmas adalah fasilitas
pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama. Nah, kenapa puskesmas ini dikatakan sebagai upaya kesehatan di tingkat pertama? Karena puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten ataupun kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja menurut Permenkes nomor 128 tahun 2004. Jadi, sebelum dirujuk ke rumah sakit, puskesmas merupakan tempat pertama untuk pengobatan yang dekat dengan masyarakat, bahkan yang ada di wilayah kita sebelum kita mencari pertolongan pada rumah sakit yang lebih besar. Kemudian dikatakan di sini, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya. Jadi fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya preventif mengutamakan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Nah, upaya seperti apa sih yang diutamakan oleh puskesmas ini? Oke, kita bahas satu persatu, yaitu pertama promotif, di mana memberikan pendidikan atau sebuah promosi atau sebuah penyuluhan kesehatan pada masyarakat ataupun secara individu. Kemudian dua, preventif. Istilah preventif diartikan sebagai pencegahan atau yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita di masa yang akan datang. Nah, sebenarnya yang menjadi fokus utama pada puskesmas adalah dua upaya ini, yaitu promotif dan preventif. Tetapi bisa juga mengupayakan kesehatan upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, kalau kuratif ini dia diartikan sebagai penyembuhan. Yang dimaksud dengan kuratif kesehatan atau upaya kesehatan kuratif adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih tambah parah melalui pengobatan. Dan yang terakhir, rehabilitatif. Jadi istilah rehabilitatif diartikan sebagai pemulihan. Yang dimaksud dengan rehabilitatif kesehatan atau upaya kesehatan rehabilitatif adalah suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau yang sudah pernah menjadi pasien atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial. Kita masuk pada fungsi puskesmas. Puskesmas memiliki beberapa fungsi, di antaranya itu yang pertama, sebagai pusat pembangunan pertama kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Jadi puskesmas ini adalah pusat pembangunan kesehatan masyarakat yang pertama ketika terjadi satu masalah di dalam kesehatan. Kemudian yang kedua yaitu membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Jadi fungsi puskesmas yang kedua itu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar puskesmas tersebut untuk ikut andil dalam kesehatan mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Fungsi puskesmas yang ketiga adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh atau pelayanan kesehatan yang paling pertama untuk semua masyarakat yang ada di sekitarnya untuk meningkatkan kesehatan bagi masyarakat tersebut. Jenis puskesmas. Rawat jalan merupakan salah satu unit kerja yang ada di puskesmas untuk melayani pasien berobat jalan dan tidak lebih dari 24 jam pelayanan. Di dalamnya,
sudah termasuk prosedur diagnostik dan terapeutik. Rawat jalan merupakan bagian terbesar dari pelayanan kesehatan yang ada di puskesmas. Tujuan pelayanan rawat jalan adalah untuk memberikan konsultasi dan penegakan diagnostik oleh dokter spesialis dan tindakan pengobatan ataupun tindak lanjut bagi pasien yang dirawat inap. Jenis puskesmas yang kedua adalah puskesmas rawat inap. Puskesmas rawat inap adalah puskesmas yang diberikan ruangan tambahan dan fasilitas untuk menolong pasien gawat darurat berupa tindakan operatif terbatas maupun asuhan keperawatan dengan kapasitas kurang lebih 10 tempat tidur. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan di ruangan rawat inap antara lain adalah melakukan tindakan operatif terbatas, gawat darurat, kecelakaan lalu lintas, persalinan, dan penyakit yang mendadak ataupun gawat. Merawat penderita gawat darurat untuk diobservasi selama 3-7 hari dan juga melakukan pertolongan pertama untuk mempersiapkan pasien untuk dirujuk ke rumah sakit maupun melakukan metode keluarga. Persyaratan puskesmas. Di dalam PMK nomor 75 tahun 2014 disebutkan bahwa puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan, tetapi dalam kondisi tertentu bisa saja satu kecamatan memiliki lebih dari satu puskesmas, yang mana kondisi tertentu dimaksud ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan, jumlah penduduk, dan aksesibilitas. Pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian, dan laboratorium. Persyaratan lokasi, yaitu lokasi pendirian puskesmas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu A. Geografis, B. Aksesibilitas untuk jalur transportasi, C. Kontur tanah, D. Fasilitas parkir, E. Fasilitas keamanan, F. Ketersediaan utilitas publik, G. Pengelolaan kesehatan lingkungan, dan H. Kondisi lainnya. Selain persyaratan tersebut, pendirian puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara. Pada persyaratan bangunan puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi 1. Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain. Dan yang ketiga, menyediakan fungsi keamanan, kenyamanan, perlindungan, keselamatan, dan kesehatan, serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang, termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak, dan lanjut usia. Pada persyaratan prasarana, puskesmas harus memiliki persyaratan yang berfungsi paling sedikit terdiri atas sistem penghawaan atau ventilasi, sistem pencahayaan, sistem sanitasi, sistem kelistrikan, sistem komunikasi, sistem gas medik, sistem proteksi petir, sistem proteksi kebakaran, sistem pengendalian kebisingan, sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari satu lantai, kendaraan puskesmas keliling, dan kendaraan ambulans. Persyaratan peralatan kesehatan di puskesmas harus memenuhi persyaratan, yaitu standar mutu keamanan keselamatan, memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang. Pada persyaratan sumber daya manusia, puskesmas terdiri atas tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan. Jenis dan jumlah tenaga kesehatan dan tenaga non-kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan
pembagian waktu kerja. Jenis tenaga kesehatan sedikit terdiri atas: yang pertama, dokter atau dokter layanan primer, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, ahli teknologi, laboratorium medik, tenaga gizi, dan tenaga kefarmasian. Tenaga non-kesehatan harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di puskesmas. Tenaga kesehatan di puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan. Jadi saat ini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembangunan kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang pertama memiliki perilaku sehat, meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat. Jadi tujuannya itu untuk menjangkau seluruh masyarakat ataupun komunitas yang ada untuk berperilaku hidup sehat guna mencapai derajat kesehatan yang optimal. Salah satu contoh dari layanan-layanan yang diberikan oleh puskesmas itu seperti pencegahan primer, karena kembali lagi tidak semua puskesmas yang ada di daerah-daerah masing-masing itu sudah memiliki fasilitas dan layanan yang memadai. Memang mereka tidak selengkap dengan rumah sakit, tapi ada yang sudah bisa rawat jalan maupun rawat inap, tapi ada juga yang hanya bisa rawat jalan, tidak bisa rawat inap. Contohnya di desa kami itu sudah bisa rawat jalan dan rawat inap, tapi kalau rawat inapnya itu lebih ke ibu-ibu bersalin karena ada bidan-bidan yang akan membantu nanti sampai bisa rawat inap. Tapi kalau untuk penyakit-penyakit tertentu maupun yang harus ditangani lebih lanjut itu biasanya langsung dirujuk ke rumah sakit. Dan kalau misalnya rawat jalan itu biasanya mereka hanya memberikan konseling, pencegahan penyakit, pengobatan sampai tidak untuk mencegah masalah-masalah yang selanjutnya. Juga mereka memberikan edukasi berupa brosur maupun poster-poster yang ada, dan lewat posyandu maupun posyandu lansia maupun posyandu balita mereka memberikan edukasi-edukasi yang bisa menjangkau kami atau bisa mengajak kami untuk berperilaku hidup sehat. Tapi kembali lagi ke masyarakat, apakah mereka mau hidup sehat maupun tidak. Dan kalau di desa kami biasanya kami hari Jumat itu Jumat bersih, itu bekerja sama dengan petugas-petugas puskesmas untuk melakukan pembersihan di lingkungan-lingkungan kami masing-masing. Dan itu biasanya akan diberitahukan di pengeras suara yang ada di desa untuk melakukan Jumat bersih. Dan itu setiap warga yang ada di desa ini akan melakukan pembersihan di setiap hari Jumat. Jadi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di puskesmas dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya kecamatan sehat. Kecamatan sehat di sini seperti suatu daerah yang dimana itu puskesmas itu dibangun. Tapi kembali lagi ya teman-teman, tidak semua puskesmas itu memberikan pelayanan yang terbaik atau sesuai dengan tujuan dari puskesmas itu dibangun, karena ada beberapa puskesmas, contohnya di puskesmas yang ada di samping desa kami, itu mereka memberikan pelayanan yang tidak sesuai
karena itu kembali lagi ke perawatnya, petugas-petugas kesehatan yang ada di sana. Seringkali sudah banyak pasien yang mengantri di luar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, tapi pasien pikir itu mereka sibuk dengan pasien yang lain, tapi mereka hanya sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing, apalagi TikTok, melakukan hanya medsos maupun apapun yang mereka lakukan tanpa memikirkan pasien yang ada di luar. Begitupun juga dengan dokter, ada yang melakukan pelayanan yang dengan istilahnya sadis, tidak memberikan pelayanan sesuai dengan perilaku kita sebagai perawat, malahan dikatakan bukannya pasiennya baik, malahan jadi lebih memburuk karena pelayanan yang tidak memadai. Misalnya ingin pulang dari puskesmas dengan kesehatan dengan lebih baik lagi, tapi biasanya pulang malahan istilahnya darah tinggi, tambah lagi masalah baru dikarenakan sifat dari perawat-perawat yang ada atau petugas-petugas yang ada di puskesmas tersebut. Jadi ini satu juga pembelajaran untuk kita kalau misalnya kita nanti bekerja di puskesmas. Oke, selanjutnya prinsip penyelenggaraan puskesmas. Jadi, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Bab 2 mengenai prinsip penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang, pasal yang ketiga, dikatakan bahwa prinsip penyelenggaraan puskesmas meliputi 6 hal. Yang pertama yaitu paradigma sehat, yang kedua pertanggungjawaban wilayah, yang ketiga kemandirian masyarakat, yang keempat ketersediaan akses pelayanan kesehatan, yang kelima teknologi tepat guna, dan yang keenam keterpaduan dan kesinambungan. Nah, berdasarkan prinsip paradigma sehat, sebagaimana yang dimaksud pada ayat yang pertama tadi, di bagian A yaitu puskesmas sendiri mendorong seluruh pemangku kepentingan berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi dari puskesmas mendorong agar supaya orang-orang itu berpartisipasi dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi oleh baik itu keluarga, baik itu individu, keluarga, maupun kelompok dan masyarakat secara menyeluruh, dengan yang ada yang dibuat pemerintah yaitu Germas, Gerakan Masyarakat Hidup dan Sehat. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana yang dimaksudkan tadi di ayat yang pertama di bagian B, bahwa puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Jadi di mana puskesmas dibangun atau dibuat atau didirikan, maka puskesmas tersebut bertanggung jawab untuk pembangunan kesehatan yang ada di masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Apakah itu puskesmasnya ada di satu desa atau di pedalaman, tugas dari puskesmas tersebut, orang-orang yang bekerja di dalamnya itu harus melakukan pembangunan kesehatan, punya tanggung jawab untuk pembangunan kesehatan. Selanjutnya adalah berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Jadi puskesmas perlu untuk mendorong masyarakat agar supaya hidup sehat namun secara mandiri. Jadi baik di rumah masyarakat mampu untuk menerapkan perilaku hidup sehat secara mandiri. Nah, selanjutnya adalah berdasarkan prinsip ketersediaan akses pelayanan kesehatan. Jadi berdasarkan prinsip ini,
Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, dan kepercayaan. Jadi, ketika adanya puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Jadi puskesmas ini bisa dijangkau, bisa diakses oleh semua masyarakat. Bukan hanya orang-orang yang punya uang saja bisa ke puskesmas, atau orang-orang yang sakit parah yang bisa ke puskesmas, atau hanya orang-orang tertentu yang bisa ke puskesmas. Semua orang, semua masyarakat seharusnya harus bisa menjangkau, bisa mengakses puskesmas di mana puskesmas itu dibangun. Kalau ada di tempat-tempat terpencil atau di daerah pedalaman, biasanya untuk puskesmas prinsip ini kadang sulit ada karena susah dijangkau, puskesmasnya susah dijangkau, atau masyarakatnya tidak diterima ketika pergi ke puskesmas tersebut. Nah, yang terakhir, berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana yang dimaksud di ayat yang pertama tadi. Jadi, berdasarkan prinsip teknologi tepat guna, puskesmas ini menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Jadi, teknologi-teknologi yang ada digunakan di puskesmas, memanfaatkan teknologi yang ada untuk kebutuhan pelayanan, sesuai dengan kebutuhan pelayanan di mana puskesmas itu dibangun menggunakan teknologi yang ada dan tidak memiliki dampak buruk bagi lingkungan di mana puskesmas itu dibangun. Kita masuk dalam program pokok puskesmas. Ada 6 program pokok puskesmas. Yang pertama, program promosi kesehatan. Yang kedua, program kesehatan lingkungan. Yang ketiga, program KIA atau KB. Yang keempat, program perbaikan gizi masyarakat. Yang kelima, program P2M atau pencegahan penyakit menular. Yang terakhir adalah program pengobatan. Dalam promosi kesehatan ini adalah penyuluhan kesehatan masyarakat. Itu upaya untuk memberikan pengalaman belajar atau menciptakan kondisi bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dalam berbagai tatanan dengan membuka jalur komunikasi, menyediakan informasi, dan melakukan edukasi untuk meningkatkan pengetahuan. Dalam promosi kesehatan ada 5 sasaran. Yang pertama, itu melaksanakan posyandu dan pembinaan kader. Yang kedua, penyuluhan kesehatan. Yang ketiga, perilaku hidup bersih dan sehat. Yang keempat, advokasi program dan program prioritas. Dan yang terakhir, promosi kesehatan tentang narkoba. Dalam kesehatan lingkungan kesehatan lingkungan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi paling besar terhadap status kesehatan masyarakat di samping faktor pelayanan kesehatan, faktor genetik, dan perilaku. Di dalam kesehatan lingkungan, kita harus juga memperhatikan kegiatan-kegiatan utama kesehatan lingkungan yang harus dilakukan dalam puskesmas. Yang pertama adalah penyihatan air, penyihatan makanan dan minuman, pengawasan pembuangan kotoran manusia, pengawasan dan pembuangan sampah dan limbah, penyihatan pemukiman, pengawasan sanitasi tempat umum, pengamanan polusi industri, pengamanan pestisida, dan klinik sanitasi. Kita masuk dalam program KIA atau KB. Program KIA atau KB ini merupakan salah satu dari 6 program pokok puskesmas yang bertujuan untuk memantapkan dan meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan KIA secara efektif dan efisien meliputi pelayanan ibu hamil. Nah, dalam program KIA atau KB ini ada beberapa program pokok pada pelayanan KIA dan KB seperti pelayanan antenatal, pertolongan persalinan, pelayanan kesehatan ibu nifas, pelayanan kesehatan neonatus, pelayanan komplikasi kebidanan, pelayanan neonatus dengan komplikasi, pelayanan kesehatan bayi, pelayanan kesehatan anak dan balita, serta pelayanan KB berkualitas. Kita masuk dalam perbaikan gizi masyarakat.
Program perbaikan gizi masyarakat adalah salah satu program pokok Puskesmas, yaitu program kegiatan yang meliputi peningkatan pendidikan gizi, penanggulangan kurang energi, protein, anemia, gizi besi, gangguan akibat kekurangan yodium, kurang vitamin A, keadaan zat gizi lebih, peningkatan surveillance gizi, dan pemberdayaan usaha perbaikan gizi keluarga atau masyarakat, seperti penimbangan bayi pada balita, pelacakan atau perawatan gizi buruk, penyuluhan gizi, stimulasi, deteksi dini tumbuh kembang anak, dan pemberian kapsul vitamin. Pengendalian penyakit dan penyihatan lingkungan, P2 atau PL, itu surveillance epidemiologi. Baru ada pelacakan khusus seperti TBC, kusta, flu burung, ISPA, diare, infeksi menular seksual, rabies, DBD, dan lain-lain. Imunisasi dasar lengkap, kejadian ikutan pasca imunisasi, jadwal imunisasi, dan efek samping imunisasi. Yang terakhir adalah program pengobatan. Contohnya dalam program pengobatan ini misalnya dalam gedung seperti rawat jalan, poli umum, rawat jalan poli gigi, unit rawat inap, keperawatan, unit gawat darurat atau UGD, apotik. Di luar gedung ada rujukan khusus dan puskesmas keliling. Apa itu akreditasi puskesmas? Akreditasi adalah suatu pengakuan yang diberikan oleh lembaga eksternal terhadap hasil penilaian kesesuaian proses dengan standar yang berlaku. Akreditasi puskesmas adalah suatu pengakuan terhadap hasil dari proses penilaian eksternal oleh komisioner akreditasi terhadap puskesmas apakah sesuai dengan standar akreditasi yang ditetapkan. Standar akreditasi puskesmas. Di dalamnya terdiri 3 bagian. Yang pertama, standar administrasi dan manajemen. Ini adalah penyelenggaraan pelayanan puskesmas, kepemimpinan dan manajemen puskesmas, dan peningkatan mutu puskesmas. Yang kedua, standar program puskesmas. Ada program puskesmas yang berorientasi sasaran, kepemimpinan dan manajemen, dan program puskesmas. Yang ketiga, standar pelayanan puskesmas. Ini adalah layanan klinis yang berorientasi pasien, manajemen penunjang layanan klinis, dan peningkatan mutu klinis dan keselamatan pasien. Manfaat akreditasi puskesmas yang pertama, memberikan keunggulan kompetitif, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menjamin diselenggarakannya pelayanan kesehatan primer kepada pasien dan masyarakat, meningkatkan pendidikan pada staf fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, meningkatkan pengelolaan risiko baik pada pelayanan pasien, baik di puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya, dan menyelenggarakan upaya puskesmas kepada masyarakat. Selanjutnya, membangun dan meningkatkan kerja tim antar staf fasilitas kesehatan, meningkatkan reliabilitas dalam pelayanan, ketertiban, pendokumentasian, dan konsistensi dalam bekerja, dan terakhir meningkatkan keamanan dalam bekerja. Siapakah pelaksana akreditasi puskesmas? Di sini yang pertama adalah tim akreditasi puskesmas. Nah, tim di puskesmas ini yang bertanggung jawab menyiapkan puskesmas dalam memperoleh akreditasi puskesmas. Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh kepala puskesmas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persiapan akreditasi puskesmas. Yang kedua, tim pendamping Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Di sini adalah tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mendampingi puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi.
Selanjutnya, tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini dengan anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pihak ketiga lainnya. Kemudian telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan pendamping akreditasi fasilitas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, tim akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi. Ini di dalamnya terdiri pelatih calon pendamping akreditas, terdiri dari widaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau pihak ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kriteria pendidikannya adalah dokter atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan. Selanjutnya yang terakhir, tim surveyor. Nah, di tim surveyor ini adalah tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan, terdiri dari widyaswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kriterianya sama seperti di atas, dokter atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang memiliki kompetensi dan telah lulus mengikuti pelatihan. Kapankah pelaksana akreditasi? Nah, akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan akreditasi klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan klinik yang bersangkutan. Akreditasi puskesmas. Nah, tim di puskesmas ini yang bertanggung jawab menyiapkan puskesmas dalam memperoleh akreditasi puskesmas. Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan persiapan akreditasi puskesmas. Yang kedua, tim pendamping Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Di sini adalah tim yang telah dilatih dan ditugaskan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota untuk mendampingi puskesmas dalam penyelenggaraan akreditasi. Selanjutnya, tim yang dibentuk oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota ini dengan anggota yang berasal dari pejabat fungsional atau struktural Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau pihak ketiga lainnya. Kemudian telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan pendamping akreditasi fasilitas dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Yang ketiga, tim akreditasi Dinas Kesehatan Provinsi. Ini di dalamnya terdiri pelatih calon pendamping akreditas, terdiri dari widaiswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi atau peserta dari individu atau pihak ketiga yang diusulkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Kriteria pendidikannya adalah dokter atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang manajemen kesehatan, program kesehatan dan pelayanan klinis yang akan diakreditasi dan telah mengikuti dan dinyatakan lulus pelatihan. Selanjutnya yang terakhir, tim surveyor. Nah, di tim surveyor ini adalah tim pelaksana penilaian akreditasi yang ditugaskan oleh Komisi Akreditasi Fasilitas Kesehatan, terdiri dari widyaswara dan staf Dinas Kesehatan Provinsi. Nah, kriterianya sama seperti di atas, dokter atau tenaga kesehatan dengan pendidikan minimal D3 yang memiliki kompetensi dan telah lulus mengikuti pelatihan.
Kapankah pelaksana akreditasi? Nah, akreditasi ini dilaksanakan sesuai dengan usulan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, dan akreditasi klinik dilaksanakan sesuai dengan usulan klinik yang bersangkutan. Baiklah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saat ini kita masuk pada sistem pelayanan kesehatan masyarakat, Puskesmas. Sebelum kita membahas lebih dalam, apa itu sistem Puskesmas? Sistem Puskesmas merupakan suatu kesatuan pelayanan dari berbagai kegiatan, program pelayanan kesehatan yang saling berinteraksi dan bekerja sama. Saling bergantung, masing-masing mempunyai fungsi spesifik, mendukung fungsi lainnya, dan bergerak mencapai tujuan puskesmas dalam lingkungan suprasistem. Nah, sistem puskesmas ini merupakan kesatuan pelayanan dari berbagai kegiatan pelayanan kesehatan yang berada di puskesmas. Di sini mereka berinteraksi dan bekerja sama, saling bergantung, dan masing-masing mempunyai fungsi yang spesifik. Contoh, yang berada di bagian gizi mempunyai fungsinya masing-masing, kemudian mendukung fungsi lainnya, dan bergerak untuk mencapai tujuan, tentunya tujuan yang lebih baik, yaitu tujuan puskesmas dalam lingkungan suprasistem. Subsistem merupakan menyangkut program-program pelayanan kesehatan yang berada dalam unit layanan kesehatan. Jadi ada subsistem, sistem, dan suprasistem. Subsistem ini merupakan menyangkut program-program pelayanan kesehatan yang berada dalam unit layanan puskesmas. Sedangkan ini suprasistem, dia komponen yang berada di luar sistem, yang berada di luar puskesmas. Contohnya dia seperti dinas kesehatan, rumah sakit, klinik swasta, pengobatan tradisional, dan komponen lainnya. Suprasistem atau sistem puskesmas dijelaskan subsistemnya sebagai berikut. Nah, ini merupakan subsistem dari puskesmas. Ada yang di bagian perbaikan gizi, contoh perbaikan gizi ini untuk menjangkau gizi masyarakat. Contoh, kalau ada masyarakat yang bermasalah dengan gizi, jadi tugasnya untuk memberikan gizi yang terbaik bagi masyarakat. Kemudian bagian program kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana. Contoh, di bagian ibu-ibu yang penggunaan KB ataupun imunisasi pada anak. Kemudian bagian program kesehatan lingkungan, yaitu memberikan tentang pentingnya kebersihan lingkungan bagi masyarakat dalam lingkungan sebuah masyarakat. Bagi program pencegahan dan pemberantasan penyakit menular, kalau misalnya ada pasien atau masyarakat yang mengalami penyakit menular, jadi tugas puskesmas ada yang bagian ini. Bagian program promosi kesehatan juga ada bagian promosi kesehatan, bagian program pengobatan juga, dan bagian program spesifik lokal yang dapat dikembangkan oleh puskesmas tersebut. Kemudian model sistem puskesmas ada input, proses, output. Jadi ini juga termasuk sistem dari puskesmas. Di sini yang di input ini dia ada petugas kesehatan. Contohnya ada dokter umum di sebuah puskesmas itu, ada dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, epidemiolog kesehatan, nutrisionis, beberapa perawat dan bidan, sanitarian, laboran, dan petugas kesehatan lainnya. Jadi mereka ini mempunyai tujuan tadi yang sudah saya bahas, dan tujuannya itu untuk puskesmas yang lebih baik. Kemudian ada di bagian money atau keuangan, sumber pembiayaan kesehatan, diantaranya APBD, kota ataupun provinsi. Kemudian material, yaitu bahan-bahan dan obat-obat persediaan yang digunakan dalam puskesmas. Metode prosedur kerja atau standar operasionalnya juga ada SOP-nya. Market masyarakat juga ada kelompok masyarakat, keluarga ataupun individu. Kemudian mesin, perlengkapan peralatan kesehatan yang digunakan di rumah sakit juga. Ada juga time-nya atau waktu, jadwal kegiatan pelayanan yang diberikan oleh puskesmas itu ada
harian, mingguan, dan bulanan juga dan sebagainya. Kemudian komponen proses. Nah, tadi ada input, kemudian sekarang proses, komponen proses. Di sini mencakup penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk menghasilkan mutu pelayanan kesehatan dari puskesmas, kinerja petugas medis juga, proses penggunaan obat dan bahan, proses penggunaan prosedur kerja SOP, proses pencapaian layanan penderita dan pemenuhan kebutuhan kesehatan, kemudian proses penggunaan perlengkapan dan peralatan, proses pendapatan dan penggunaan anggaran, kemudian proses pemanfaatan waktu juga. Kemudian kita masuk pada komponen output. Di sini komponen output ini dia mencakup hasil pelayanan atau hasil kegiatan yang dapat berupa cakupan pelayanan, pengadaan barang dan jasa, yaitu kualitas mutu pelayanan kesehatan yang dasar puskesmas baik yang bersifat. Nah, mencakup ini hasil pelayanan dari puskesmas ini dia baik yang bersifat promotif atau promosi kesehatan, kemudian preventif, pencegahan, kuratif, penyembuhan, dan rehabilitatif ataupun pemulihan. Nah, di sini sebenarnya masuk di struktur organisasi puskesmas, tetapi di sini juga masuk tadi karena ada bahasan di sana tentang sistem dari pelayanan kesehatan juga. Ada kepala puskesmas, jabatan fungsional, ada bagian tata usaha. Nah, ini bagian spesifik lokal, kemudian ada bagian GA, ada bagian gizi, jadi pelayanan mereka ini, kemudian ada bagian di bagian promkes, bagian konseling, bagian pengobatan, bagian P2M. Jadi di sini mempunyai sama seperti yang saya sudah bahas sebelumnya, sistemnya ini mempunyai tujuan-tujuan. Jadi di bagian-bagian ini ada bagian gizi, promkes, bagian konseling ini ataupun di bagian penyakit menular. Jadi mempunyai tujuan tertentu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik tentunya kepada masyarakat. Oke, sekian pembahasan berikut akan dibawakan oleh teman saya. Nah, jadi teman-teman, berbicara mengenai peran puskesmas, memang pada dasarnya puskesmas sejak pertama kali dibentuk, puskesmas ini telah menjadi lembaga yang mendukung dan memberikan layanan kesehatan. Sangat banyak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh puskesmas. Contohnya pelayanan kesehatan secara umum, pelayanan imunisasi, pelayanan rawat inap, dan masih banyak lagi pelayanan yang diberikan puskesmas. Jadi, peran puskesmas itu sangat banyak, tapi yang lebih difokuskan pada pembahasan kali ini yaitu peran penting puskesmas di tengah COVID-19 saat ini. Oke, jadi teman-teman, selain rumah sakit, ternyata puskesmas itu mempunyai peran penting dalam penanganan COVID-19 ini. Nah, apa saja yang menjadi peran puskesmas di tengah pandemik? Nah, yang pertama ini adalah promosi kesehatan. Promosi kesehatan dilakukan baik di dalam puskesmas atau di luar puskesmas. Promosi kesehatan di dalamnya membahas tentang apa itu COVID, bagaimana pencegahan COVID, dan bagaimana penanganan COVID itu sendiri. Yang kedua adalah screening. Screening ini adalah pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui apakah seseorang beresiko lebih tinggi mengalami suatu masalah kesehatan. Screening yang dilakukan untuk kasus COVID-19 ini ada dua. Yang pertama, rapid test dan swab. Seperti contoh di tempat saya, di mana puskesmas melakukan program screening secara gratis untuk orang-orang yang diketahui berhubungan erat dengan orang yang sudah terkena COVID-19 tersebut. Nah, pada saat hasilnya sudah keluar dan pasien tersebut hasilnya positif dan tidak memiliki gejala, maka pasien tersebut akan disuruh untuk mengisolasi diri
dan dari puskesmas akan memantau semua yang dilakukan oleh pasien tersebut. Dan jika hasil pasien tersebut positif dengan gejala, maka pihak puskesmas akan mengantar pasien tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Nah, yang ketiga adalah, maaf teman-teman, typo ya, bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mengapa puskesmas harus bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat? Nah, tujuannya adalah agar dapat mengajak para tokoh-tokoh masyarakat untuk melakukan disinfeksi di tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi masyarakat, dan juga bisa melakukan program pembagian masker untuk masyarakat. Oke, kita lanjut pada kesimpulan dari materi ini. Yang kita ketahui, puskesmas itu adalah sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, ya, yaitu yang memiliki peran penting dalam sistem kesehatan nasional, yaitu yang pada khususnya adalah pada subsisten upaya kesehatan. Kemudian puskesmas ini adalah merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan atau yang mengadakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan pada tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif. Nah, promotif itu adalah merupakan pelayanan kesehatan yang berfokus pada promosi kesehatan, sedangkan preventif yaitu pelayanan kesehatan yang berbentuk pencegahan suatu penyakit dengan tujuan agar supaya mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya pada wilayah tertentu ada atau pada wilayah di mana puskesmas itu berada. Kemudian di dalam puskesmas, pembangunan puskesmas itu mempunyai tujuan kesehatan yang itu dapat diselenggarakan adalah untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki perilaku sehat, yaitu yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu, hidup dalam lingkungan sehat, dan memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Dalam prinsip penyelenggaraan puskesmas itu memiliki atau meliputi paradigma sehat, ya, yang itu yang dapat pertanggungjawaban wilayah kemandirian masyarakat atau pemerataan teknologi tepat guna, keterpaduan, dan kesinambungan. Kemudian puskesmas itu juga harus memiliki persyaratan lokasi, administrasi, dan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia. Kemudian puskesmas itu juga harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat, yaitu pada tingkat pertama, dan upaya kesehatan perseorangan. Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama itu yaitu memiliki atau meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan. Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama itu dilaksanakan dalam bentuk rawat jalan atau pelayanan gawat darurat atau pelayanan perseorangan, atau biasa yang disebut dengan rawat inap. Nah, kemudian puskesmas itu juga harus menyelenggarakan manajemen puskesmas pelayanan kefarmasian, atau biasa disebut dengan pelayanan bagian pengobatan atau bagian obat-obat dalam suatu rumah sakit. Kemudian pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium. Pelayanan laboratorium agar supaya digunakan untuk
pemeriksaan lanjut, yaitu pemeriksaan lab pada puskesmas atau pelayanan kesehatan tertentu.